Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Kamsya dari Prodi Manajemen dengan NIM 22059015 akan menjelaskan mengenai tugas pengantar akuntansi pertemuan ke-12, yaitu transaksi perusahaan dagang. Nah, pada soal nomor 2 ini yaitu transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian pada bulan Maret 2020. Transaksi pada tanggal 2 yaitu dijual 200 barang dagang dengan harga Rp4.000 per buah ke pelanggan UD Upin Ipin secara kredit dengan syarat 1/3 N/30 nomor faktur 101. Karena penjualan tersebut termasuk penjualan kredit, maka kita catat transaksinya pada jurnal penjualan, yaitu transaksi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan nomor faktur 101, keterangan UD Upin Ipin dengan jumlah yaitu 200 unit dikali dengan harga per buahnya yaitu Rp4.000 menjadi Rp800.000. Nah, setelah itu kita posting transaksi pada buku pembantu atau kartu piutang UD Upin Ipin tanggal 2 Maret 2020 yaitu Rp800.000 di debit dan saldo akhirnya adalah Rp800.000. Setelah kita posting di buku pembantu, kita tandai kolom referensi dengan tanda checklist. Tanggal 3, dibeli barang dagang dari agen UD Power Rangers Rp700.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur pembelian 1001. Karena transaksi tersebut termasuk ke dalam pembelian kredit, maka kita masukkan ke jurnal pembelian yaitu tanggal 3 Maret 2020 dengan nomor faktur 1001, keterangan UD Power Rangers, dituliskan syaratnya yaitu 2/10 N/30 dengan debit pembelian sebesar Rp700.000 dan kreditnya yaitu utang dagang sebesar Rp700.000. Setelah itu, kita posting pada buku pembantu atau kartu utang UD Power Rangers tanggal 3 Maret 2020 dengan Rp700.000 di kredit dan saldo akhirnya adalah Rp700.000. Setelah kita posting di buku pembantu atau kartu utang, maka kita isi kolom referensi UD Power Rangers dengan tanda checklist seperti ini. Nah, tanggal 5 yaitu dijual 50 buku dengan harga Rp4.000 per buah ke UD Alien secara kredit dengan syarat 1/3 N/30 dengan nomor faktur 102. Nah, karena transaksi tersebut termasuk ke dalam penjualan kredit, maka kita catat pada jurnal penjualan yaitu transaksi tanggal 5 Maret 2020 dengan nomor faktur 102, kolom keterangan diisi UD Alien dengan jumlah sebesar Rp4.000 per buah dikali dengan 50 unit yaitu Rp200.000. Nah, setelah itu kita posting pada buku pembantu atau kartu piutang UD Alien yaitu tanggal 5 Maret 2020, Rp200.000 di kredit dan saldo akhirnya yaitu Rp200.000. Setelah diposting, maka kita tandai kolom referensi dengan tanda checklist seperti ini. Transaksi pada tanggal 5 lagi yaitu dilunasi utang ke UD Power Rangers untuk transaksi tanggal 3 Januari. Perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Nah, transaksi pembayaran utang kita catat pada jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 5 Maret 2020 dengan keterangan UD Power Rangers dengan utang dagangnya sebesar Rp700.000 di debit dan mendapat potongan pembelian sebesar 2% karena kita membayar sebelum 10 hari dari tanggal transaksi. Karena kita membayar 10 hari setelah tanggal transaksi, maka kita mendapat potongan sebesar 2% dengan nilai yaitu Rp14.000. Jadi kas yang kita keluarkan adalah sebesar Rp686.000 dan potongan pembelian Rp14.000 sama-sama di kredit. Nah, setelah utang kita lunaskan, maka kita catat transaksi pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Rp700.000 di debit, sehingga saldo utang kita bernilai 0 atau sudah habis. Nah, setelah kita posting pada buku pembantu, maka kita tandai kolom referensi dengan tanda checklist.
tanggal 7 diterima pelunasan dari pelanggan UD Upin Ipin. Nah, pelunasan penjualan secara kredit akan kita catat pada jurnal penerimaan kas, yaitu transaksi tanggal 7 Maret 2020 dengan keterangan UD Upin Ipin, yaitu debitnya yaitu adalah kas sebesar 800.000 dan kreditnya yaitu piutang sebesar 800.000. Tidak mendapatkan potongan penjualan karena UD Upin Ipin membayar lewat dari jangka waktu kredit yaitu 1/3 atau 3 hari setelah tanggal transaksi. Nah, setelah dicatat maka kita posting pada buku pembantu atau kartu piutang yaitu 7 Maret 2020 dengan 800.000 di kredit sehingga saldo akhirnya menjadi 0 atau utang Upin Ipin sudah lunas. Nah, tanggal 7 lagi yaitu dibeli barang dagang dari UD Robocop sebesar Rp400.000 secara kredit dengan syarat 3/10 N/45. Nah, pembelian secara kredit kembali kita catat pada jurnal pembelian yaitu tanggal 7 Maret 2020 dengan keterangan UD Robocop dituliskan syarat atau terminnya yaitu 3/10 N/45 dengan debit yaitu pembelian sebesar 400.000 dan kredit berupa utang dagang sebesar 400.000. Setelah itu kita posting pada buku pembantu atau kartu utang UD Robocop yaitu tanggal 7 Maret 2020 dengan 400.000 di kredit sehingga saldonya yaitu 400.000. Nah, setelah diposting pada buku pembantu maka kita tandai kolom referensi pada UD Robocop dengan tanda checklist. Nah, transaksi pada tanggal 9 yaitu dilunasi utang ke UD Robocop untuk transaksi tanggal 7 Januari. Perusahaan memperoleh potongan utang sebesar 3% karena membayar kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, pelunasan utang kita catat pada jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 9 Maret 2020 dengan keterangan UD Robocop dengan debit yaitu utang dagang sebesar 400.000 dan kreditnya yaitu potongan pembelian dan kas. Kita mendapatkan potongan pembelian karena membayar sebelum 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi kita mendapat potongan sebesar 3% dengan nilai yaitu 12.000. Setelah dikurangkan maka kas yang kita keluarkan yaitu 388.000. Jadi kreditnya yaitu kas sebesar 388.000 dan potongan pembelian sebesar 12.000. Nah, setelah mencatat di jurnal maka kita posting pada buku pembantu atau kartu utang UD Robocop yaitu tanggal 9 Maret 2020 dengan debitnya yaitu 400.000 dan saldo akhirnya adalah 0 karena keduanya sama-sama bernilai 400.000 di debit maupun kredit. Jadi utang kita sudah lunas pada UD Robocop ini. Nah, tanggal 12 yaitu dijual kredit ke pelanggan UD Upin Ipin sebesar Rp800.000 dengan termin 1/3 N/30 dengan nomor faktur 103. Nah, penjualan kredit kita catat kembali pada jurnal penjualan yaitu 12 Maret 2020 dengan nomor faktur 103 keterangan UD Upin Ipin dengan jumlah yaitu 800.000. Setelah di jurnal maka kita posting kembali pada kartu piutang UD Upin Ipin yaitu tanggal 12 Maret 2020 saldonya kembali bertambah 800.000 di debit sehingga saldo akhirnya adalah 800.000. Setelah kita posting maka kita beri tanda checklist pada kolom referensi UD Upin Ipin. Nah, tanggal 13 dijual kredit ke pelanggan UD Lili sebesar Rp45.000 dengan termin 1/3 N/30 nomor faktur 104. Nah, penjualan kredit kita catat pada jurnal penjualan yaitu tanggal 13 Maret 2020 dengan nomor faktur 104 keterangan UD Lili dengan jumlah sebesar 45.000. Setelah di jurnal kita posting pada buku pembantu atau kartu piutang UD Lili yaitu tanggal 13 Maret 2020 dengan 45.000 di debit sehingga saldo akhirnya yaitu 45.000.
Setelah diposting, maka kita beri tanda checklist pada kolom referensi UD Lili. Tanggal 15 yaitu dibayar biaya sewa untuk bulan Januari sebesar Rp500.000. Nah, biaya sewa kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 15 Maret 2020 dengan keterangan biaya sewa dengan debit yaitu serba-serbi dengan akun beban sewa jumlahnya yaitu Rp500.000 dan kreditnya adalah kas sebesar Rp500.000. Nah, tanggal 16 dibeli kredit barang dagang dari agen UD Ultraman sebesar Rp600.000 dengan termin 2/10, N/30 dan nomor faktur pembelian yaitu 1003. Nah, pembelian kredit kita catat pada jurnal pembelian yaitu tanggal 16 Maret dengan nomor faktur 1003, keterangan UD Ultraman kita tuliskan terminnya yaitu 2/10, N/30 dengan debit yaitu pembelian sebesar Rp600.000 dan kreditnya yaitu utang dagang sebesar Rp600.000. Setelah di jurnal, maka kita catat transaksi pada buku pembantu atau kartu utang yaitu tanggal 16 Maret 2020 dengan Rp600.000 di kredit sehingga saldo akhirnya yaitu Rp600.000. Setelah diposting ke buku pembantu, maka kita beri tanda checklist pada kolom referensi UD Ultraman. Tanggal 20 dijual kredit ke UD Naruto sebesar Rp82.000 dengan termin 1/3, N/30 dengan nomor faktur 105. Nah, penjualan kredit kita catat pada jurnal penjualan yaitu tanggal 20 Maret 2020 dengan nomor faktur 105, keterangan UD Naruto dengan jumlah yaitu Rp82.000. Setelah di jurnal, maka kita catat pada kartu piutang UD Naruto yaitu 20 Maret 2020 dengan saldo Rp82.000 di debit dan saldo akhirnya yaitu Rp82.000. Setelah diposting, maka kita beri tanda checklist pada kolom referensi UD Naruto. Nah, tanggal 22 pembelian tunai barang dagang sebesar Rp250. Untuk pembelian tunai kita catat pada jurnal pengeluaran kas yaitu 22 Maret 2020, keterangannya pembelian tunai dengan debitnya yaitu serba-serbi dengan nama akun yaitu pembelian, jumlahnya sebesar Rp250.000 dan kreditnya adalah kas sebesar Rp250.000. Nah, tanggal 23 dibeli kredit dari Udeyon sebesar Rp300.000 dengan termin 2/10, N/30. Nah, pembelian kredit kita catat kembali pada jurnal pembelian yaitu tanggal 23 Maret 2020 dengan keterangan Udeyon terminnya yaitu 2/10, N/30 dengan debitnya yaitu pembelian sebesar Rp300.000 dan kreditnya yaitu utang dagang sebesar Rp300.000. Setelah di jurnal, maka kita catat pada kartu utang Udeyon yaitu 13 Maret 2020 dengan Rp300.000 di kredit dan saldo akhirnya yaitu Rp300.000. Setelah kita posting pada buku pembantu, maka kita beri tanda checklist pada kolom referensi Udeyon. Nah, tanggal 25 diterima pelunasan dari UD Alien sebesar Rp200.000. Nah, pelunasan penjualan secara kredit dapat kita masukkan pada jurnal penerimaan kas yaitu tanggal 25 Maret 2020 dengan keterangan UD Alien dengan debitnya yaitu kas sebesar Rp200.000 dan kreditnya yaitu piutang sebesar Rp200.000. Setelah di jurnal, maka kita posting pada buku pembantu piutang yaitu 25 Maret 2020 dengan Rp200.000 di kredit sehingga saldo akhirnya bernilai 0. Sehingga utang dari UD Alien pada toko kita sudah lunas. Nah, tanggal 27 dibeli kredit barang dagang dari pelanggan UD Doraemon sebesar Rp900.000 dengan termin yaitu 3/10, N/30. Nomor faktur yaitu 1005.
Pembelian kredit dicatat pada jurnal pembelian yaitu tanggal 27 Maret 2020 dengan nomor faktur 1005, keterangan UD Doraemon dengan termin 3/10 N/30 dengan debitnya yaitu 900.000 di pembelian dan kreditnya yaitu utang dagang sebesar 900.000. Setelah di jurnal, maka kita catat transaksinya pada kartu utang UD Doraemon yaitu 27 Maret 2020 dengan 900.000 di kredit dan saldo akhirnya yaitu 900.000. Setelah diposting pada buku pembantu, maka kita isi kolom referensi UD Doraemon dengan tanda checklist seperti ini. Nah, tanggal 27 dibayarkan pelunasan utang Wesel sebesar 1 juta rupiah. Nah, pelunasan utang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 27 Maret 2020 yaitu keterangannya pembayaran utang dengan debitnya yaitu serba-serbi nama akun utang Wesel jumlah sebesar 1 juta dan kreditnya yaitu kas sejumlah 1 juta. Nah, tanggal 28 dibeli secara kredit supplies atau perlengkapan senilai 1 juta rupiah. Nah, pembelian kredit kita catat pada jurnal pembelian yaitu tanggal 28 Maret 2020 dengan keterangan yaitu pembelian kredit dengan debitnya yaitu serba-serbi dengan nama akun perlengkapan dan jumlahnya sebesar 1 juta dan kreditnya yaitu utang dagang senilai 1 juta. Nah, tanggal 31 diterima pelunasan dari pelanggan UD Lili sebesar Rp45.000. Nah, pelunasan penjualan kredit kita catat pada jurnal penerimaan kas yaitu tanggal 31 Maret 2020 keterangan UD Lili dengan debit yaitu di kas sebesar Rp45.000 dan kreditnya yaitu piutang sebesar Rp45.000. Tidak mendapatkan potongan pembelian dikarenakan sudah melewati tanggal termin yang ditentukan. Setelah di jurnal, maka kita catat pada buku pembantu atau kartu piutang UD Lili yaitu 31 Maret 2020 dengan Rp45.000 di kredit, sehingga saldo akhir dari UD Lili adalah 0 atau utang dari UD Lili pada kita sudah lunas. Nah, transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 diterima tunai pendapatan lain-lain sebesar Rp50.000. Nah, penerimaan pendapatan kita catat pada jurnal penerimaan kas yaitu tanggal 31 Maret 2020 dengan keterangan pendapatan lain-lain dengan debitnya yaitu di kas Rp50.000 dan kreditnya yaitu serba-serbi dengan nama akun pendapatan jumlahnya sebesar Rp50.000. Nah, setelah kita catat semua transaksi pada jurnal-jurnal khusus yang ada seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas, maka kita jumlahkan semua saldo yang ada pada kolom-kolom khusus yang tersedia seperti pada jurnal penjualan ini terdapat piutang dan penjualan yang kita gabungkan menjadi jumlah di sini, yaitu kita totalkan semuanya menjadi 1.927.000. Kemudian ada kolom khusus selanjutnya yaitu pembelian pada jurnal pembelian dengan total sebesar 2.900.000 dan utang dagang pada kolom kredit di jurnal pembelian dengan total 3.900.000, sedangkan kolom serba-serbi tidak kita jumlahkan karena terdapat akun lain di dalamnya seperti perlengkapan ini. Nah, di jurnal pengeluaran kas terdapat utang dagang, kita jumlahkan menjadi 1.100.000. Pada kolom kreditnya terdapat kas dengan total seluruhnya yaitu 2.824.000 dan potongan pembelian yang ada kita totalkan menjadi 26.000. Sedangkan kolom serba-serbi kita tidak jumlahkan karena punya akun tersendiri. Nah, di jurnal penerimaan kas juga terdapat kolom khusus seperti kas kita jumlahkan dan hasilnya adalah 1.095.000 dan pada kolom kreditnya terdapat piutang dengan jumlah seluruhnya yaitu 1.045.000 rupiah. Setelah kita totalkan semuanya, maka saldo-saldo di kolom-kolom khusus tersebut dapat kita posting pada buku besar. Nah, tugas kita yang selanjutnya yaitu adalah posting ke buku besar.
Nah, buku besar yang pertama yaitu dengan nama akun kas, nomor akunnya yaitu 101, tanggal 31 Maret 2020, karena kita jumlahkan semua saldo yang ada pada jurnal penerimaan kas, jadi kita buat tanggalnya tanggal 31. Referensi dari jurnal kas masuk atau JKM dengan saldo sebesar 1.095.000 di debit, dan saldonya yaitu 1.095.000 di debit. Nah, tanggal 31 Maret 2020, keterangan jurnal pengeluaran kas dengan referensi JKK atau jurnal kas keluar yaitu 2.824.000 di kredit, dan saldonya yaitu dikurangi dengan saldo debit sebelumnya. Karena saldonya yang paling besar ada di kredit, maka kita letakkan saldo akhirnya di kredit sebesar 1.729.000. Nah, yang kedua ada nama akunnya yaitu piutang dengan nomor akun 102, tanggal 31 Maret 2020, keterangan jurnal penjualan dengan referensi jurnal penjualan sebesar 1.927.000 di debit, dan saldonya yaitu 1.927.000 di debit. Nah, tanggal 31 jurnal penerimaan kas dengan referensi jurnal kas masuk atau JKM dengan nilai sebesar 1.045.000 di kredit. Nah, karena debit dan kredit, maka kita kurangi saldonya menjadi 882.000, saldo akhirnya di debit. Nah, yang ketiga ada nama akunnya yaitu perlengkapan dengan nomor akun 103, tanggal 28 Maret 2020, keterangannya membeli perlengkapan yaitu sebesar 1 juta di debit, dan saldo akhirnya yaitu 1 juta di debit. Nah, yang keempat ada utang dagang dengan nomor akun 201, tanggalnya yaitu 31 Maret 2020, keterangan jurnal pembelian, referensi dari jurnal beli atau JB, saldonya yaitu di 3.900.000 di kredit, dan saldo akhirnya yaitu 3.900.000 di kredit. Nah, yang kedua ada 31 Maret 2020, keterangan jurnal pengeluaran kas, referensinya dari jurnal kas keluar atau JKK dengan nilainya sebesar 1.100.000 di debit, dan saldo akhirnya yaitu kita kurangi karena debit dan kredit, maka kita kurangi hasilnya yaitu 2.800.000, saldo akhirnya di kredit. Nah, yang kelima ada utang wesel dengan nomor akun 202, tanggal 27 Maret 2020, keterangannya yaitu pembayaran utang, referensi dari JKK atau jurnal kas keluar dengan nilai sebesar 1 juta rupiah di debit, dan saldo akhirnya yaitu 1 juta di debit. Selanjutnya ada nama akunnya yaitu pendapatan dengan nomor akun yaitu 401, tanggal 31 Maret 2020, keterangannya yaitu pendapatan lain-lain, referensi dari jurnal kas masuk atau JKM dengan nilai sebesar 50.000 di kredit, dan saldo akhirnya yaitu 50.000 di kredit. 02, tanggal 31 Maret 2020, keterangan jurnal penjualan dengan referensi dari jurnal penjualan atau JP dengan nilai sebesar 1.927.000 di kredit, dan saldo akhirnya yaitu 1.927.000 di kredit. Nah, akun selanjutnya yaitu ada beban sewa dengan nomor akun 501, tanggal 15 Maret 2020, keterangan membayar sewa, referensi dari jurnal kas keluar atau JKK dengan nilai sebesar 500.000 di debit, dan saldo akhirnya yaitu 500.000 di debit. Nah, selanjutnya ada nama akunnya yaitu pembelian dengan nomor akun 500, tanggal 22 Maret 2020, keterangan pembelian tunai, referensi dari jurnal kas keluar atau JKK dengan debit sebesar 250.000, saldo akhirnya 250.000 di debit, dan tanggal 31 Maret 2020, keterangan jurnal pembelian, referensi dari JB atau jurnal beli, saldonya di debit sebesar 2.900.000, dan saldo akhirnya yaitu kita jumlahkan karena sama-sama di debit, maka kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 3.150.000. Nah, nama akun terakhir yaitu potongan pembelian dengan nomor akun yaitu 511,
Tanggal 31 Maret 2020, keterangan jurnal pengeluaran kas, referensi dari JKK atau jurnal kas keluar, nilainya yaitu sebesar 26.000 di kredit dan saldo akhirnya yaitu 26.000 di kredit. Nah, setelah kita posting ke buku besar, maka kita letakkan nomor-nomor akun pada buku besar di setiap kolom khusus yang ada, seperti di sini. Di jumlah ini kan terdapat kolom piutang di debit dan juga kolom penjualan di kredit yang sudah kita gabung menjadi jumlah. Jadi di sini kita post piutang pada akun 102 dan penjualan pada akun 402. Jadi kita tulis di sini yaitu 102 garis miring 402. Nah, yang lainnya sudah kita posting pada buku pembantu. Nah, sedangkan di jurnal pembelian ada akun perlengkapan yang kita posting pada akun 103. Kita letakkan di sini dengan jurnal khusus yang ada yaitu jurnal pembelian yang kita posting pada buku besar dengan nomor akun 510 dan utang dagang kita posting pada nomor akun 201. Nah, selanjutnya di jurnal pengeluaran kas ada utang dagang kita posting pada 201 dan ada kas kita posting di 101 dan potongan pembelian yang kita posting pada 511. Nah, dan pada jurnal penerimaan kas terdapat kolom khusus yaitu kolom kas kita posting pada 101 dan piutang kita posting pada 102 dan kolom serba-serbinya terdapat pendapatan yang kita posting pada nomor akun 401. Nah, kita pastikan semuanya telah kita posting pada buku besar dan juga pada buku pembantu utang maupun buku pembantu piutang yang ditandai dengan tanda checklist seperti ini. Maka kerja kita dapat dikatakan sudah selesai sebelum akhirnya kita menuju ke neraca saldo. Nah, yang terakhir ada neraca saldo, yaitu neraca saldo dari jumlah semua saldo yang telah kita posting pada buku besar. Neraca saldo per 31 Maret 2020, nomor akun 101 yaitu kas dengan saldo sebesar 1.729.000 di kredit. Piutang dengan nomor akun 102, saldo akhirnya 882.000 di debit. Perlengkapan dengan nomor akun 103 dengan saldo 1 juta di debit. Utang dagang dengan nomor akun 201, saldo akhirnya yaitu 2.800.000 di kredit. Utang wesel dengan nomor akun 202 dengan saldo akhir 1 juta di debit. Pendapatan dengan nomor akun 401 dengan saldo akhirnya yaitu 50.000 di kredit. Penjualan dengan nomor akun 402 dengan saldo akhirnya sebesar 1.927.000 di kredit. Beban sewa dengan nomor akun 501 dengan saldo akhirnya yaitu 500.000 di debit. Dan pembelian dengan nomor akun 510 dengan saldo akhirnya yaitu 3.150.000 di debit. Dan yang terakhir yaitu potongan pembelian dengan nomor akun 511 dengan saldo akhirnya sebesar 26.000 di kredit. Setelah kita jumlahkan semua saldo yang ada di debit dan kredit, kita hasilkan jumlah sebesar 6.532.000 di debit dan 6.532.000 di kredit. Maka neraca saldo yang kita buat ini sudah benar karena hasil dari debit dan kreditnya sama yaitu 6.532.000 yang artinya balance. Berarti kerja kita dapat dikatakan sudah benar. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tugas pengantar akuntansi pertemuan 12 di soal nomor 2 yang melibatkan transaksi penjualan dan pembelian. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu pengantar akuntansi 1. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.